Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Eh, para TPP 2019 yang mengambil mata kuliah produksi tanaman legum. Pada kesempatan kali ini kita akan praktikum terkait dengan materi pemilihan dan perhitungan benih. Kenapa benih harus dipilih dan diperhitungkan dalam kegiatan budidaya? Nah, ini alasan-alasan ini ataupun bagaimana cara perhitungan benih dan bagaimana cara memilih benih akan kita bahas di kegiatan praktikum kita kali ini. Ya, saya lanjutkan. Nih, ada kalimat menarik nih untuk TPP 2009, di mana tidak ada tekanan, tidak ada emas. Jadi, sama seperti ketika kalian mendapat tugas, terus kemudian kalian menganggap semua dosen memberikan tugas yang luar biasa, bahwa tujuan ataupun harapan kami memberikan tugas ataupun memberikan kalian beberapa kegiatan itu berguna untuk membentuk karakter kalian menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang kuat, sehingga kelak ketika kalian lulus menjadi sarjana sains terapan di bidang pertanian, kalian memang menjadi tenaga-tenaga yang handal ataupun yang profesional di bidangnya. Dalam hal ini adalah tanaman pangan. Jadi teman-teman jangan mengeluh lagi ketika, duh tugasnya banyak, duh materinya saya nggak paham. Harus semangat bahwa kalian bisa melakukannya itu. Oke. Adapun capaian praktek untuk materi pemilihan dan perhitungan benih ini ada dua. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan kriteria pemilihan benih pada produksi tanaman legum. Jadi setelah mengikuti praktikum ini, kalian diharapkan bisa nih menjelaskan bagaimana kriteria benih bermutu, bagaimana caranya kita untuk menentukan varietas apa nih yang cocok untuk di daerah A dan B ataupun suatu area lahan. Dan kemudian untuk capaian kedua, yaitu mahasiswa mampu menghitung kebutuhan benih dalam suatu area lahan. Ini nih yang terpenting buat teman-teman yang matematika lovers ketemu lagi ya, di acara hitung-menghitung. Dan untuk yang kurang suka dengan matematika, saya doakan hari ini menjadi suka dengan matematika. Oke, lanjut. Sorry. Nah, teman-teman tentu paham ataupun sudah mengambil mata kuliah teknologi produksi benih. Nah, di sini saya hanya akan mereview singkat karena penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan di ilmu teknologi benih. Nah, di sini saya hanya ingin kalian paham atau kalian tahu bahwa tanaman legum ini termasuk kelompok jenis benih apa dan bagaimana karakteristiknya. Jadi perlu teman-teman TPP 2019 ketahui bahwa tanaman legum ini merupakan jenis benih ortodok, di mana benih ortodok ini memiliki daya simpan yang cukup lama, akan tetapi karakteristik tanaman dari legum ini spesial sekali. Salah banyaknya nih sifat dari karakteristik benih ortodok yang ada tanaman legum ini, yang pertama, tidak memiliki masa dormansi, sehingga semakin baru dipanen, semakin baik pula daya tumbuhnya. Jadi kalau untuk tanaman seperti kedelai, kacang tanah, kacang hijau, itu ketika tanaman tersebut masih baru atau belum lama dari masa panennya, maka daya tumbuhnya itu semakin tinggi. Semakin dia lama dari jangka waktu panennya, maka daya tumbuhnya semakin menurun. Loh, kok bisa? Ini berkaitan dengan mutu dari benih tersebut. Yang kedua, kulit arinya tipis sehingga mudah rusak, terutama pada saat proses penanganan pasca panen. Nah, kalau kita perhatikan, kulit untuk tanaman-tanaman kacang-kacangan itu berbeda sekali dengan tanaman serealia seperti jagung ataupun padi. Mereka memiliki kulit ataupun endosperm yang sangat kuat sehingga ketika ada benturan tidak pecah. Berbeda halnya dengan tanaman legum. Sedangkan yang ketiga, karakteristik ataupun sifatnya higroskopis, di mana kadar air benih akan sangat menyesuaikan dengan kadar air atau kelembapan udara di lingkungan sekitarnya. Jadi kalau benih kedelai atau benih kacang hijau atau benih kacang tanah kita simpan tidak pada tempat yang sesuai atau yang
bisa mempertahankan mutunya, maka benih ini akan cepat turun. Kenapa? Karena dia mengikuti suhu di sekitarnya, sehingga ini bisa menyebabkan penurunan mutu benih. Terus kemudian yang keempat itu embrio benih cukup rapuh, sehingga penanganan benih perlu hati-hati. Dan yang kelima, mengandung lemak dan protein yang tinggi dibandingkan padi dan jagung, sehingga mudah terjadi oksidasi lemak yang dapat merusak mutu benih tersebut. Jadi ini yang paling khas di tanaman legum atau tanaman kacang-kacangan atau tanaman polong-polongan adalah kandungan lemak dan protein. Ternyata ini sangat berpengaruh terhadap mutu dari benih tersebut, di mana ini yang menyebabkan benih tidak bisa disimpan lama. Sehingga karakteristik yang terakhir yaitu daya tumbuh benih mudah turun selama proses penyimpanan. Kenapa mudah turun ya tadi? Adanya kandungan lemak dan protein yang tinggi. Terus kemudian kulit arinya juga tipis, higroskopis. Itu yang menyebabkan kenapa benih legum ini tidak bisa lama disimpan atau perlu treatment khusus untuk penyimpanan dalam waktu yang lama. Sehingga kalau teman-teman ke toko pertanian jarang tersedia atau bahkan tidak ada untuk stok tanaman jenis legum ini. Karena itu tadi umur penyimpanannya relatif singkat, mungkin idealnya 3-6 bulan. Tingkat toleransinya ketika tempat penyimpanannya memadai, mungkin maksimal sekitar 1 tahun. Berikut adalah tabel standar mutu benih kedelai. Di sini di dalam kolom terdapat kadar air, benih murni atau kemurnian benih, terus kemudian kotorannya, benih tanaman lain, dan daya tumbuh. Ini merupakan kriteria atau komponen yang wajib ada dalam standar mutu benih. Kalau dari kelas benih sendiri, teman-teman pasti sudah biasa atau familiar dengan benih dasar, benih pokok, benih sebar, beserta kriteria-kriterianya. Nah, di sini saya tidak akan membahas terkait dengan kelas benihnya, tapi terkait dengan komponen-komponen yang ada. Nah, komponen-komponen yang ada ini saya bagi menjadi 3 kelas, yaitu ada mutu genetik, mutu fisik, dan mutu fisiologis. Apa saja yang termasuk dengan mutu genetik? Mutu genetik ini terkait dengan sifat genetisnya. Seperti apa? Contohnya, kemurnian benih. Jadi, benar nggak nih benih kedelai varietas Anjas Moro? Atau ini benih yang lain, kedelai yang lain? Karena sama-sama kedelai nih, tapi di mutu genetik ini konsumen atau petani yang akan menanam ini harus mendapat untuk mendapat akses ataupun mendapat kepercayaan atau bisa dikondisikan bahwa kemurnian benihnya ini 99%, itu kalau untuk benih dasar. Atau benih sebar 97% karena sudah disebarluaskan sehingga sedikit menurun kemurnian benihnya dibandingkan benih dasar. Sehingga mutu genetiknya itu masih besar gitu loh, di atas 95%. Sehingga itu bisa dikatakan sebagai benih bermutu. Terus kemudian mutu fisik. Apa sih yang berkaitan dengan mutu fisik? Mutu fisik ini adalah yang bisa kita lihat dari physically benih tersebut, termasuk kotoran benihnya, terus kemudian benih tanaman lain, ataupun nanti dia ke tingkat bernasan, itu masuk ke fisik, karena itulah bentuk physically tanamannya, ukurannya, itu masuk di mutu fisik. Sedangkan untuk mutu fisiologis adalah yang berkaitan dengan fisiologis dari benih tersebut. Apa contoh komponennya? Ada daya tumbuh benih. Nah, ini menjadi sangat penting karena di daya tumbuh benih ini menjadi salah satu komponen yang wajib ada ketika kita mau melakukan perhitungan kebutuhan benih. Nah, bagaimana kriteria benih bermutu? Di sini saya mengelompokkannya menjadi 5. Yang pertama, benih tersebut bersih dan mengkilap. Kenapa dikatakan harus bersih dan mengkilap? Karena kita memastikan untuk menjaga kemurnian benih tersebut. Jadi benih yang bermutu itu adalah yang bersih, tidak ada kotoran, dan kemudian warnanya mengkilap, tidak kusam. Terus kemudian yang kedua, benih tersebut bernas dan bentuknya seragam. Jadi bernas dalam artian dia berisi penuh
tidak keriput, itu adalah benih bernas. Dan kemudian bentuknya juga seragam. Tidak ada yang terlalu besar dan tidak ada yang terlalu kecil. Jadi bentuknya adalah rata ataupun seragam. Terus kemudian yang ketiga, memiliki daya tumbuh minimal 80%. Jadi ini sangat minimal banget ya. Kalau idealnya kita itu untuk tanaman kedelai atau tanaman legum diminta untuk lebih dari 80%, paling enggak 85% lah kalau mau tanam. Jadi kalau sudah di bawah itu, maka diharapkan untuk cari benih penggantinya. Terus kemudian yang keempat, benih memiliki ukuran yang normal dan tidak cacat. Jadi kalau ada benih nih dalam suatu jenis varietas, ini ada yang ukurannya lebih besar atau lebih kecil, maka benih tersebut tidak memiliki ukuran yang normal atau tidak sesuai dengan deskripsinya, maka tidak bisa kita masukkan menjadi kriteria benih bermutu. Atau yang cacat karena kulit arinya tipis, jadi dia tidak utuh, gopel. Nah, itu tidak bisa kita kategorikan sebagai benih bermutu. Terus kemudian yang terakhir adalah nama varietas yang jelas dan berapa tanggal kadaluarsanya harus diketahui. Kadaluarsa ini biasanya durasinya yang tadi saya bilang idealnya untuk tanaman legum itu 3-6 bulan masa simpannya. Jadi dia tertulis di situ jelas kapan tanggalnya, sehingga untuk konsumen atau para petani yang ingin memproduksi atau menanam itu tahu untuk deskripsi dari benih tersebut. Oke, lanjut. Kemudian bagaimana cara menentukan varietas yang akan kita tanam di suatu wilayah atau daerah. Nah, ini adalah tahapan titik kritis ketika kita mau menanam suatu komoditi. Jadi hal pertama yang harus dianalisis adalah apa yang kita tanam tersebut harus ada pasarnya atau diminati oleh konsumen. Ketika kita menanam suatu tanaman, dalam hal ini adalah tanaman legum, terus kemudian kita panen, tidak laku di pasaran, kan jadi percuma. Ataupun tidak ada hasilnya. Kalau dikonsumsi sendiri juga berlebihan. Sehingga poin utama yang perlu diperhatikan adalah kita harus cari dulu, kira-kira pasar membutuhkan apa. Saya contohkan di Jember nih. Jember kalau mau tanam kedelai, kira-kira konsumennya Jember ini untuk kedelai membutuhkan kriteria yang seperti apa. Oh, kalau di Jember biasanya masyarakat itu tempe dibuat kedelai dibuat untuk tempe ataupun tahu, sehingga bijinya harus besar. Oh, kita cek varietas kedelai yang berbiji besar apa saja. Oh, ini salah satunya adalah Anjas Moro. Maka kita bisa gunakan Anjas Moro ini untuk ditanam di wilayah Jember, karena Jember pangsa pasarnya itu menghendaki kedelai yang berbiji besar. Setelah kita bisa membaca pasar atau kita sudah tahu nih sasaran produk kita nanti mau kemana, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah daya hasil atau produksi yang tinggi. Jadi kita udah tahu pasar butuhnya kedelai Anjas Moro. Karena kenapa kita memilih Anjas Moro? Karena kalau di deskripsi ternyata varietas Anjas Moro ini mampu menghasilkan produksi yang tinggi, jadi cocok. Nah, plusnya lagi yang ketiga yaitu tahan atau toleran terhadap cekaman biotik dan abiotik. Cekaman biotik itu cekaman apa sih? Seperti kedelai toleran terhadap tanah masam. Sehingga ketika ada lahan-lahan dengan pH yang rendah atau lahan-lahan marginal, kita bisa manfaatkan untuk dikembangkan budidaya tanaman kedelai atau kacang tanah atau kacang hijau atau kacang-kacang yang lain. Terus kalau salah satu contoh cekaman abiotik itu seperti apa contohnya? Itu misalnya dia, kebalik. Kalau biotik itu adalah OPT, seperti kedelai tahan terhadap karat daun, atau kedelai dia kondisinya tahan terhadap hama penghisap polong, atau dia sedikit tidak disukai oleh hama penghisap polong karena memiliki kulit tebal. Biotik itu adalah sesuatu yang hidup seperti OPT. Nah, kalau abiotik adalah yang tidak hidup seperti yang saya bilang tadi adalah tanah contohnya. Itu adalah kriteria dalam pemilihan varietas ketika kita mau membudidayakan di suatu daerah, karena berbeda daerah biasanya berbeda juga kebutuhannya ataupun konsumennya berbeda juga. Oke, lanjut nih cara untuk bisa menempuh capaian praktikum kita yang kedua, yaitu perhitungan benih.
Perhitungan benih ini memiliki tujuan 4. Yang pertama, mengetahui jumlah populasi per satuan luas. Jadi, kenapa kok perlu menghitung benih? Karena kita ingin mengetahui jumlah populasi per satuan luasnya. Terus, kenapa kita ingin mengetahui jumlah populasi ini? Biar kita bisa memperkirakan berapa produksinya. Apa hubungan populasi dengan produksi? Ketika teman-teman bisa mengetahui, oh ketika 1 hektar jumlah tanamannya 100.000, ketika satu tanaman itu bisa menghasilkan 1 gram, 1 gram dikali 100.000, berapa hasilnya nanti. Itu kita sudah bisa memprediksi. Itulah salah satu gambaran kenapa kita wajib mengetahui berapa jumlah populasi persatuan luasnya. Terus kemudian yang kedua, mengetahui jumlah atau berat benih yang diperlukan. Nah, ini salah satu aspek yang penting adalah kita tahu nih berapa sih kilogram kebutuhan benih yang kita perlukan. Jangan sampai kita membeli terlalu banyak ataupun berkurang. Nah, dalam penentuan benih yang diperlukan ini menjadi sangat penting karena akan berpengaruh terhadap biaya yang kita keluarkan. Kok hubungannya dengan biaya? Toh kedelai kan atau kacang tanah atau kacang hijau relatif murah. Iya, kalau teman-teman ketahui mungkin kalau kita beli di balai, benih seperti kedelai, kacang tanah, kacang hijau itu mungkin 1 kilo sekitar 25.000. Tapi bagaimana ketika benih itu memiliki nilai harga yang tinggi, diminati konsumen, terus tahan terhadap OPT, kriterianya memenuhi tapi harganya ternyata tinggi. Contohnya apa? Edamame. Jadi kalau edamame itu per kilonya 100.000. Coba bayangin ketika teman-teman membuat perhitungan yang selisihnya atau jaraknya, kan nggak mungkin nih ketika teman-teman nanti kerja itu hanya mengelola kebun luasannya 2 meter persegi atau 10 meter persegi seperti kita praktikum di kampus atau yang teman-teman lakukan di rumah. Nah, tentu yang akan kalian kelola luas areanya nanti paling tidak ada 1 hektar, 2 hektar, bahkan 5 atau 10 hektar. Sehingga ketika teman-teman memperhitungkan kebutuhan benih ini meleset saja akan berpengaruh terhadap biaya. Kalau edamame misalnya, kelebihan 10 kilo saja itu ternyata sudah menghasilkan angka 1 juta, kan lumayan. Nah, ini kenapa kita perlu untuk menghitung berapa benih yang diperlukan. Sedangkan yang ketiga, yaitu untuk merencanakan kebutuhan pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Ini juga korelasinya dengan lagi dan lagi, yaitu terkait dengan kebutuhan biaya. Kalau kita tahu, oh kalau nanam 1 hektar ternyata butuh benih sekian kilo, berarti pupuknya segini, pestisidanya yang dikeluarin itu segini, tenaga kerja yang dibutuhkan segini, berarti uang yang harus saya keluarkan adalah ini. Nah, ini salah satu base-nya kenapa kita melakukan perhitungan benih. Terus kemudian yang terakhir yaitu untuk mengetahui biaya yang diperlukan. Ini kaitannya dengan analisa usaha tani. Oke, kita lanjut. Nah, tahapan dalam menghitung kebutuhan benih ini ada 4. Yang pertama, teman-teman kalau mau mengetahui kebutuhan benih harus tahu dulu berapa luas lahan yang akan ditanami. Jadi kalian nggak bisa menghitung kebutuhan benih kalau kalian nggak tahu berapa luas lahan yang akan ditanami. Setelah kalian mengetahui berapa luasan lahannya, maka langkah yang kedua kalian harus tahu jarak tanam yang akan digunakan. Jadi jangan pokok sekarep, nggak ada kata pokok sekarep. Jadi kalau dalam budidaya semuanya harus terencana, termasuk luasannya berapa, jarak tanamnya berapa. Nah, langkah ketiga adalah mengetahui deskripsi benih. Dalam hal ini yang tadi saya bilang ada komponen yang paling krusial, yaitu ada bobot 100 atau 1000 benih, terus kemudian daya kecambahnya dan tingkat kemurniannya. Tujuannya untuk apa? Yaitu kita ingin mengetahui berapa kilogram nantinya. Kalau hanya populasi kan, masa iya kita mau beli benih 100.000 harus kita hitungin di toko, ini 1 kilo ada berapa ribu, kan enggak. Dan ini tujuannya untuk mengetahui secara kuantitas berapa sih benih yang akan kita perlukan. Terus yang terakhir atau keempat, tahapannya adalah mengetahui jumlah benih yang akan ditanam per lubangnya. Jadi ketika
teman-teman merencanakan 1 benih per lubang, akan berbeda kebutuhannya dengan 2 benih per lubang dan 3 benih per lubang. Itu kenapa perlu diketahui atau perlu direncanakan berapa sih jumlah benih yang akan ditanam per lubangnya. Oke? Nah, ini ada yang spesial nih kalau di produksi tanaman legum. Karena di sini kami akan berusaha atau mengkondisikan, memahamkan kalian terkait dengan luas lahan efektif dan persentase penyulaman. Teman-teman pernah berpikir nggak sih kalau misalnya kalian diminta untuk mengelola luasan lahan yang tadi saya bilang 1 hektar, 2 hektar, atau 5 hektar, bahkan 10 hektar, itu apa iya lahan segitu banyaknya ditanami dari sudut ke sudut? Tentu ada luasan atau ada lahan yang untuk jalan, atau misalnya untuk jarak antar bedeng. Tidak semua sudut kita tanam. Nah, itu pentingnya kita mengetahui gimana sih cara menghitungnya luas lahan efektif. Nah, terus kemudian yang kedua terkait dengan penyulaman. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan benih itu tidak tumbuh karena memang daya tumbuh atau daya kecambahnya memang rendah, atau kemungkinan-kemungkinan lain, sehingga kita bisa mengkondisikan gimana dengan persentase penyulaman ini. Oke, kita lanjut. Nih, tadi yang para matematika lovers atau yang tidak suka matematika hari ini menjadi sangat suka dengan matematika, yang perlu diingat dalam perhitungan benih ini adalah rumus atau konsep dasarnya. Jadi konsep dasar dalam perhitungan benih itu adalah kita paham atau tahu dulu populasi tanamannya berapa. Nah, sangat simpel sekali untuk mengetahui populasi tanaman dalam suatu area lahan tersebut. Gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah dengan menggunakan rumus luas lahan dibagi dengan jarak tanam. Jadi misalnya kalau luas lahannya 1 hektar, jarak tanamnya 40 kali 20, ya tinggal dibagi. Gitu. Terus kemudian yang kedua adalah memahami konsep dasar juga untuk menghitung kebutuhan benih tanaman. Nah, untuk menghitung benih tanaman ini agak lumayan panjang nih. Nah, rumusnya yaitu populasi dikali 1 per deka dikali jumlah tanaman per lubang dikali berat 1000 atau 100 benih. Ini adalah rumus dasar atau rumus wajib dalam menghitung kebutuhan benih tanaman. Akan tetapi untuk beberapa case akan ditambah dengan luas lahan efektif dan persentase penyulaman. Tujuannya untuk apa? Ya tadi, untuk memaksimalkan atau kita lagi ingin merencanakan kebutuhan yang tepat dalam suatu area lahan tersebut. Oke, kita langsung ke contoh soal. Oke, di dalam contoh soal ini, jika diketahui luas area lahan yang akan ditanami tanaman kedelai adalah 1 hektar dengan ukuran 100 meter dikali 100 meter. Jarak tanam yang akan digunakan adalah 40 cm dikali 20 cm. Benih kedelai yang akan ditanam adalah varietas Anjasmoro dengan bobot 100 benih 15 gram, daya kecambah 85%, dan kemurnian benih 90%. Jumlah benih yang akan digunakan dalam per lubang tanam adalah 2. Maka hitunglah A, berapa populasi tanamnya, B, berapa kilogram benih yang diperlukan, C, berapa jumlah bedengan dan jumlah tanaman per bedengan, D, berapa persen lahan efektif yang bisa digunakan, E, berapa kilogram benih penyulaman yang harus disiapkan. Oke, disiapkan ya kertasnya untuk bisa menganalogikan soal-soal berikut. Oke, saya bantu nih. Kita tulis dulu, atau kita review dari contoh soal tersebut. Diketahui luas lahannya adalah 1 hektar. Nah, karena ini satuannya hektar, biar kita memudahkan, kita konversi. Hektar ke meter ada berapa? Ya, hektar ke meter itu menjadi 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi. Terus jarak tanamnya biar sama satuannya dengan luas lahan, maka kita jadikan meter juga. 40 cm itu berapa meter? 40 cm adalah 0,4 meter dikali 20 cm sama dengan 0,4
meter. Terus berat benih 15 gram, daya kecambah 85%. 85% itu sama dengan 85 per 100. Terus kemudian kemurnian benihnya berapa? Kemurnian benihnya 90%. 90% itu sama dengan 90 per 100. Oke, terus kemudian ditanya sesuai dengan pertanyaan tadi ya. Oke, sampai sini teman-teman bisa pahami terkait dengan konversi lahan. Nah, konversi satuan dari meter ke senti atau sebaliknya, terus nanti dari gram ke kilogram. Teman-teman review kembali ya materi sekolah dasarnya. Oke, saya akan hapus biar nanti mudah. Sudah dituliskan ya. Oke, kita lanjut. Lanjut untuk menjawab pertanyaan A, populasi tanam. Nah, tadi rumus populasinya adalah luas lahan dibagi dengan jarak tanam. Kita cek. Kita tulis di sini. Luas lahannya berapa? 1 hektar. 1 hektar sama dengan berapa meter? 1 hektar sama dengan 10.000 meter. Kita tulis. Jarak tanamnya tadi berapa? Kalau setelah dijadikan meter menjadi 0,4 dikali 0,2. Ini juga meter. Ini juga meter. Nah, terus kemudian kita turunkan. 10.000 meter persegi 0,4 dikali 0,2 berapa hasilnya? Oke, bukan 0,8 ya, akan tetapi 0,08 meter persegi. Kok jadi meter persegi, Bu? Iya, karena meter dikali meter sama dengan meter persegi juga. Jadi satuannya sama nih, kita bisa coret. Coret, coret. Nah, 10.000 dibagi 0,08. Jadi berapa? Ya, betul. Adalah 125.000 tanaman. Nah, ternyata populasinya di dalam area lahan seluas 1 hektar untuk tanaman kedelai dengan jarak tanam 40 kali 20 terdapat 125.000 tanaman. Mudah bukan? Nah, nanti teman-teman bisa latihan sendiri nih di rumah. Oke, saya hapus ya. Yang tidak suka matematika bisa terus latihan hingga akhirnya nanti bisa juga dan ahli dalam perhitungan benih. Oke, kita cari dulu untuk tahu soal B. Oke, kita bisa next ke soal B. B yang ditanya adalah perhitungan benih. Nah, di perhitungan benih ini teman-teman bisa catat ulang rumusnya sehingga teman-teman memudahkan untuk memasukkan angka-angka tersebut. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih belajar, masih bingung, teman-teman bisa menggunakan alat bantu berupa menuliskan ulang kembali rumus sehingga teman-teman tinggal menurunkan. Tadi kan populasi sudah kita cari nih di poin A, tinggal kita tulis nih di bawahnya. Populasinya adalah 125.000. Ini 125.000 dikali 1 per daya kecambah. Daya kecambahnya berapa? 85%. Nah, kita nggak usah nulis persen, yaitu 85 per 100. Wow, pernya banyak sekali ya. Teman-teman harus bisa nih nanti materi SD lagi terkait dengan pembilang dan penyebut kalau sudah banyak pernya. Tapi nanti saya berikan trik untuk memudahkan.
Jumlah tanaman per lubang, tadi diketahui jumlah tanaman per lubang berapa? 2, betul. Terus kemudian berat 100 atau 1000 benihnya. Kalau di kedelai, karena dia bijinya besar, maka yang diketahui adalah berat 100-nya, yaitu tadi 15 gram per 100 benih. Nah, kita tulis 15 gram per 100 benih. Terus kemudian kita cek nih di sini. Kita tulis ulang lagi, karena ternyata ini masih terlalu complicated. Mungkin untuk teman-teman yang sudah paham matematika tidak menjadi masalah, tapi ini saya coba terangin buat teman-teman yang masih loadingnya lumayan lama gitu. Jadi saya detailkan. Jadi kita turunkan, untuk kita sederhanakan yang dia bilangannya komplit. Nah, 125.000 tadi adalah populasi tanamannya. Nah, ini 1 per deka banyak sekali pernya. Nah, ini kita tinggal naikkan angka 100 ini ke 1. Jadi pembilang. Jadi 100 per 85. Lah kok bisa, Bu? Ya itu konsep ilmu SD-nya dipakai. Antara hukum pembilang dan penyebut. Jadi 100-nya naik tahta. Jadi nanti kalau ini daya kecambahnya 90, berarti 100 per 90. Kalau daya kecambahnya 95, ya tinggal 100 per 95 diikuti. Terus jumlah benih per lubangnya 2 dikali 15 per 100. Nah, ini kan jadi cantik. Jadi lebih mudah untuk kita hitung dibandingkan angka atau perhitungan di atas yang banyak per-pernya ini. Nah, dari ini kita bisa sederhanakan kembali. Oh, ternyata ini ada 100. Yang satu sebagai pembilang, yang satu sebagai penyebut. Tinggal kita coret. Nih, kita coret. Jadi tinggal kita mengkalikan 125.000 dikali 2 dikali 15. Maka diperoleh 3.750.000. Ini kalau mau hitung gampangnya, 125 dikali 2 dikali 15. Nolnya tinggal mengikuti gitu. 3.750.000. Jangan lupa untuk dibagi ini 85. Ini dapatnya berapa? Ini kita dapatnya ternyata adalah 44.117 gram. Nih, ilmu SD-nya dipakai lagi. Yang mana, Bu? Konversi satuan. Yang mana itu? Satuan gram menjadi kilogram. Jadi kalau 44.000, ini kalau kita mau jadikan gram harus kita bagi 1000. Maka diperoleh 44, ini kita bulatkan. Jadi 44,12 kilogram. Jadi pertanyaan B terjawab. Berapa kilogram benih yang diperlukan? Adalah 44,12 gram. Mudah bukan? Oke, kalau sudah, saya hapus. Nanti sering dicoba latihan, semakin banyak kalian latihan, maka ini menjadi sesuatu hal yang mudah, tidak sulit. Oke, selanjutnya B sudah terjawab, maka kita jawab pertanyaan C nih. Berapa jumlah bedengannya? Nah, kita asumsikan dulu nih untuk menghitung jumlah bedengan. Jadi untuk tahu bagaimana jumlah bedengan, kita harus juga tahu jarak tanamnya. Kenapa? Karena kita membuat bedengan. Jadi biasanya untuk jarak tanamnya ini, kita gunakan jarak tanam terkecil itu adalah untuk ukuran lahan yang panjang. Nah, sini saya akan jawaban tahapan demi tahapan. Nah, ini jumlah bedengan dulu yang akan kita hitung. Kita gambarkan dulu atau ilustrasikan dulu luaslah apa bentuk lahannya gimana. Tadi kita sepakati atau kita ketahui bahwa lahan tersebut luasannya 1 hektar dengan ukuran lebar 100
meter, sorry, ini salah ya. Lebarnya bukan 100 cm, tapi 100 meter, atau ukurannya tadi kan 100 kali 100, berarti lebar dan panjangnya 100 meter. Dan kemudian diketahui juga lebar, dia memiliki panjang 1 meter. Saya salah ketik, jadi ini adalah 100 meter, bukan 100 cm. Nah, sudah. Nah, ini kita ilustrasikan. Berarti dia memiliki panjang 100 meter dan lebar juga 100 meter. Berarti ukuran 1 hektar lahan yang akan ditanami kedelai ini adalah persegi. Terus kemudian kita diminta untuk menghitung berapa jumlah bedengannya. Kita ilustrasikan nih, bentuk bedengannya seperti ini. Berarti dia segi panjang. Terus kemudian kita akan kita cari nih, kira-kira ini berapa ya ukurannya. Nah, relatifnya untuk komoditi kedelai ini, lebar bedengannya rata-rata 100 cm. Kenapa 100 cm? Ya untuk memaksimalkan atau memudahkan dalam proses perawatan, terus memaksimalkan dalam efisiensi pemupukan hara, sehingga idealnya lebar bedengannya 100. Boleh nggak, Bu, lebih dari 100? Boleh, tapi dalam hal ini kita ilustrasikan bahwa lebar bedengannya adalah 100 cm. Lebar bedengan itu yang mana sih, Bu? Ini. Saya coba gambarkan ya, yang dimaksud dengan lebar bedengan. Oke, lebar bedengan tuh ini. Ini ke sini, ini disebut dengan lebar bedengan. Berapa lebarnya? Kalau diasumsikan kita adalah 100 cm. Terus kemudian, ternyata ada juga jarak antar bedengan, atau yang disebut biasanya dengan lebar parit. Ini kalau di sini kita asumsikan 50 cm. Loh, kok lebar banget, Bu, 50 cm? Ya ini tujuannya juga sama, yaitu nanti untuk memudahkan kita dalam proses perawatan, baik itu penyemprotan, pemupukan, ataupun kegiatan yang lain. Nah, sudah bisa kita asumsikan kan jarak tanamnya 40 kali 20, lebar bedengannya 100 cm, terus kemudian jarak antar bedengannya adalah 50 cm. Apakah boleh berukuran lain? Boleh, cuman kita menggunakan yang standar-standar saja, yang biasa umum digunakan. Oke, selanjutnya langkah berikutnya kita akan masukkan rumusnya. Ternyata rumus untuk mengetahui jumlah bedengan itu adalah lebar lahan dikali lebar bedengan. Nah, lebar bedengan tadi kan kalau berdasarkan slide sebelumnya ada 100 cm, Bu. Iya, tapi kemudian ada jarak. Nah, jadi lebar bedengan yang dimaksud di rumus jumlah bedengan di sini adalah ketika dia sudah ditambahkan. Nah, lebar bedengan di sini adalah memang lebar ukuran bedengannya ditambah dengan jarak antar bedengnya. Jarak antar bedeng. Tinggal kita masukkan angka. Berapa lebar lahannya? 100 meter, Bu. Oke, kita tulis 100 meter. Terus kemudian berapa lebar bedengannya? 100, ini kan 100 tadi. 100 cm. Ditambah 50 cm. Jadi didapatnya berapa? 150 cm. Nah, 150 cm ini kita langsung jadikan meter biar sama dengan lebar lahan satuannya. 150 cm itu berapa meter? Betul, 1,5 meter. Tinggal kita masukkan angka ini ke sini. 1,5 meter. 100 dibagi 1,5 berapa hasilnya? Betul, 100 dibagi 100,5 itu diperoleh 66, berapa? 67 ya. Jadi dikoreksi. Nah,
Bu, tapi kan bedengan nggak ada. Masa ada bedengan koma-komaan kayak gitu? Nah, kita bisa pakai pembulatan. Nah, kalau ini kan sudah lebih dari 0,5 ya, jadi kita bisa hitung bulat ke atas. Nah, ini bisa menjadi 67. Kita buat. Berarti jumlah bedengannya ada berapa? 67 bedengan. Mudah kan? Mudah kalau dikerjakan. Kalau hanya dilihat, ya enggak. Nih. Oke, bisa dipahami, nanti bisa dilatih di rumah. Oke, saya hapus ya. Pertanyaan C untuk poin jumlah bedengan sudah terjawab. Terus bagaimana dengan pertanyaan jumlah populasi per bedengnya? Oke. Kita jawab. Nih. Jumlah tanaman atau jumlah populasi tanaman per bedengan ternyata memiliki rumus panjang lahan dibagi jarak tanam terkecil. Kenapa kok jarak tanam terkecil, Bu? Jadi kalau dalam konsep budidaya perlu teman-teman ketahui juga, biasanya jarak tanam terkecil ini diimplementasikan ke ukuran lahan yang paling panjang. Tujuannya untuk apa? Untuk memaksimalkan jumlah populasinya. Jadi kalau ukurannya panjang, terus jarak tanam terkecil digunakan di situ, maka populasinya akan semakin banyak. Ketika kita bandingkan jarak tanam terkecil itu kita pakai di ukuran lahan yang paling pendek, itu akan beda hasilnya. Sehingga untuk jumlah ini, ukuran paling kecil kita gunakan di panjang lahan. Jadi pas kebetulan di soal ukuran panjang dan lebarnya sama, tapi nanti kalau teman-teman mengetahui atau mendapat soal atau pas studi kasus survei di lahan, ternyata panjang dan lebarnya tidak persegi, ada ukuran yang berbeda atau membuat bedengan yang ukuran panjang sama lebarnya beda, maka jarak tanam terkecilnya diimplementasikan di panjang di ukuran yang paling panjang. Jadi misalnya saya contohin. Tadi kan kita di tanaman kedelai ini 40 kali 20 ya. Ini saya ilustrasikan. Ini bedengannya. Ini tadi lebarnya 100. Panjangnya 100 cm tapi ya. Ini nanti panjangnya bisa 100 meter. Karena kan ukurannya. Nah, ini otomatis di sini yang 40. 40. Di sinilah yang 20. Jadi kita cek nih tanaman dari sini ke sini ditarik 40. Oke, ini 40 pertama. Terus kita tarik lagi. Iya, 40 kedua. Ternyata masih ada sisa lagi nih. Kita bisa cek. Nah, adalah 40. Nah, jadi ini titik. Sorry, kalau bingung biar nanti teman-teman nggak bingung nih. Saya ulangi lagi ya. Saya hapus dulu sebentar. Ini saya ilustrasikan. Ini kan ada bedengan. Ini bedengannya. Nah, ini kan 40. Untuk ukuran jarak tanam yang 40 nih. Nah, kita pasang nih titik tanamnya di sini. Kita tarik 40 cm. Kemudian kan ini 100 cm atau 1 meter ya, baru 40 yang digunakan. Kita tarik lagi 40. 40 ditambah 40 berapa? 80. Bisa nggak ditarik lagi, Bu? Ya bisa ditarik lagi, tapi sudah melewati batas bedengannya, maka ini tidak bisa gitu. Jadi ternyata hanya yang bisa digunakan cuman 1, 2, 3. Berarti ada 3 baris tanaman. Kenapa, Bu, 3 baris? Ya tadi, ini titik awalnya. Kita tarik 40, tarik lagi 40. 40 tambah 40, 80. Sehingga diketahui ketika lebar bedengannya 1 meter atau 100 cm, itu ada 3 baris tanaman. Kita tinggal masukkan berdasarkan rumus. Panjang lahannya berapa? 100 meter.
dibagi jarak tanam terkecil. Kita langsung jadikan meter biar mudah membagikannya, 0,2 meter. Terus dikali jumlah baris dalam bedengan. Tadi kita ketahui jumlah baris dalam bedengannya ada 3. Terus kemudian ini kita cek 100 kali 3, 300. Dibagi 0,2. Berapa? Ini kita coret. Jadi ada berapa tanaman? 300 dibagi 0,2. Yaitu ada 1.500 per bedengan. Nih 1.500 per bedeng. Tadi luasan 1 hektar ada berapa bedeng? 67. Berarti kalau kita hitung populasinya, tinggal nanti kita mengkalikan 1.500 ini dengan jumlah bedengannya. Oke, sampai di sini kan pertanyaannya jumlah tanaman per bedengan. Terjawab ya, jawabannya adalah 1.500 per bedeng. Udah ya, bisa ya dipahami. Oke, saya hapus. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan D, yaitu luas lahan efektif. Oke, lanjut. Nah, luas lahan efektif ternyata rumusnya adalah jumlah tanaman hitungan bedeng. Jadi tadi kan kita dapat 1.500 per bedeng nih, dikalikan dengan jumlah bedengannya ada 67. Dibagi dengan populasi tanam. Populasi tanam yang rumusnya luas lahan dibagi dengan jarak tanam dikali dengan 100%, karena di sini adalah persentase luas lahan efektif yang ditanya. Oke, kita lakukan. Tadi diketahui, pertama kita cari dulu jumlah tanaman yang kita hitung berdasarkan real di lapangannya. Kalau di sini kita hitung perbedengannya, yaitu ada 1.500 dikali berapa? 67. 67 ini dapat dari mana? 67 ini adalah jumlah bedengannya. Kita pengen tahu nih, data di real di lapang itu berapa tanaman. Jadi 1.500 dikali 67 dapatnya adalah, oke betul, 100.500. Tulisan saya jadinya jelek nih, memang jelek sih. Oke, terus kemudian populasi tanamannya. Populasi tadi kita dapat itu berapa populasi? Oke, populasinya yaitu diketahui 125.000. Oke, kita tinggal masukkan perhitungannya. Jadi ini kita tinggal masukkan 100.000, maksud saya 500 dibagi 125.000 dikali 100. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Kita bisa sederhanakan. Ini kan 2, kita coret. Ini 2, kita coret. Ini 1, 1. Jadi tertinggallah ada 10.050 dibagi 125. Berapa? 80,4%. Ternyata luas lahan yang bisa dimanfaatkan dalam ukuran lahan tersebut adalah
80,4%. Mudah kan? Oke, D bisa kita kerjakan dengan baik. Nanti sering-sering latihan. Ternyata benar ya, nggak bisa. Luasan 1 hektar mau ditanamin semua. Iya. Terus kemudian poin E, yaitu terkait dengan penyulaman. Oke, E. Nah, untuk persediaan benih penyulaman, ternyata rumusnya bukan kurang dari persentase daya tumbuh atau daya kecambahnya. Ada poin yang teman-teman harus perlu ketahui, yaitu terkait dengan kemurnian benih. Sehingga, persentase benih penyulaman, atau dalam hal ini saya cantumkan sebagai persentase benih tambahan yang harus disediakan untuk antisipasi penyulaman, itu rumusnya 100% dikurangi persentase daya kecambah, kemudian ditambahkan dengan 100% dikurangi persentase kemurnian benih. Dan ini sudah diketahui ya di soal, kita cek 100% dikurangi daya kecambahnya ada berapa? 85. Jangan lupa dikurung ya. Ini lagi dan lagi ilmu SD-nya digunakan. Terus ditambah 100 dikurang kemurnian benih. Kemurniannya benih tadi ada berapa? Ada 90. Betul. Kita tinggal turunkan. 100 dikurang 85 ada berapa? 15. Pinter. Ditambah 100 dikurang 10 ada berapa? 10. 15 ditambah 10 sama dengan 25. Berarti persentase benih yang harus disiapkan untuk benih tambahan sebesar 25%. Nah, dari persentase ini kita bisa lihat 25% dari benih yang dibutuhkan. 25 dikali berapa tadi? Benih yang kita butuhkan 44,12 kilo. Nah, berapa sih hasilnya? Coba nih kita cek. Ini 25% ya. Jadi 25/100. 25/100 ini dapat dari ini. Biar nanti teman-teman nggak bingung. Ini kita tinggal kalikan 25 dikali 44,12, terus kemudian dibagi 100. Dapatnya adalah 11,3 kilo. Jadi ternyata kita harus menyediakan benih sebanyak 11,3 kilo untuk kebutuhan penyulaman. Itu kurang lebihnya. Sampai sini bisa dipahami, bisa dimengerti. Mudah ternyata ya. Oke, kalau sudah paham, sudah bisa dimengerti, kalian bisa banyak-banyak latihan, dan nanti kita ketemu di pertemuan Zoom untuk men-sharingkan ini dengan berbagai kasus-kasus yang tentu berbeda. Untuk teman-teman bisa makin banyak latihan, untuk biar bisa jadi diamond. Ini tadi ya, sudah kita hitung. Oke, jika ada pertanyaan, sampai ketemu di pertemuan kita nanti jam 3 sore. Oke, saya akhiri. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.